Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya, bertemu kembali kita dalam channel ini. Kali ini saya akan sharing membahas satu tema di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-9 yang bunyinya sebagai berikut. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita. Jangan sampai generasi-generasi di bawah kita jadi generasi yang lemah. Lemah di sini maknanya sangat luas. Karena memang yang dikehendaki Al-Quran dalam ayat tersebut adalah universalisasi makna, atau maknanya itu sangat universal. Baik kelemahan dalam akidah, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Tindakan ini diperlukan mengingat kita sebagai manusia tidak seharusnya meninggalkan kepada generasi di masa yang akan datang untuk diisi dengan orang-orang atau generasi yang tidak kompeten. Karena seperti kata Dr. Bagus Mulyadi, bahwa yang berbahaya itu bukanlah kebodohan, tetapi yang paling berbahaya, yang bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar, yaitu orang-orang yang tidak kompeten atau inkompetensi. Nah, ini menjadi juga satu peringatan buat kita bahwa betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi yang kompeten atau generasi yang tangguh, yang profesional di bidangnya masing-masing. Kelemahan sebuah generasi tak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya untuk mengentaskan penerusnya dari kegagalan atau kelemahan-kelemahan. Nah, itu menjadi tugas atau tanggung jawab orang tuanya atau generasi sebelumnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai sampai diri kita sebagai orang tuanya, namun akan terus berlanjut ke generasi berikutnya dan berikutnya sampai yaumil kiamat, sampai akhir dunia ini. Maka mendidik mereka, mempersiapkan mereka supaya menjadi generasi yang tangguh atau menjadi khalifah fil ard, pemimpin, pengelola, pemakmur di muka bumi yang akan menjadi kebanggaan Rasulullah di akhirat kelak. Jadi kalau generasi kita, anak keturunan kita, atau anak keturunan kaum muslimin, kaum mukminin di seluruh dunia menjadi generasi yang bisa menjadi pengelola, pemimpin, pemakmur bumi, yang bisa menjaga alam
semesta, memberikan manfaat, menebar kebaikan-kebaikan untuk seluruh isi bumi ini, maka dampaknya akan dirasakan oleh generasi sebelumnya atau generasi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau generasi kita, anak keturunan kita, melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melakukan kerusakan-kerusakan, ketidakmanfaatan, kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga membuat alam semesta, bumi beserta isinya menjadi hancur, menjadi rusak, itu pun akan dirasakan dampaknya oleh kedua orang tuanya atau generasi sebelumnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah yang menjadi pesan penting dari ayat ini, bahwa sebelum kita mati, kita harus mempersiapkan generasi anak keturunan kita di keluarga kita maupun di keluarga-keluarga kaum muslimin dimanapun di muka bumi ini, untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh, menjadi khalifah fil ard, dan juga menjadi hambanya. Inilah menjadi tugas pokok kita sebagai orang tua yang beriman, yaitu mempersiapkan, mendidik generasi berikutnya supaya menjadi generasi yang tetap beriman dan bertakwa, serta bisa menebarkan manfaat ke kehidupan berikutnya di era mereka nanti kelak, ketika mereka tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Demikianlah, semoga sharing kali ini bisa memberikan manfaat atau mengingatkan kita sebagai orang tua betapa pentingnya tanggung jawab mempersiapkan dan mendidik generasi berikutnya agar tidak menjadi generasi yang lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.